Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rena. Di video kali ini aku akan membacakan postingan majikan ya, yaitu yang membicarakan TKW-nya saat memakai toilet katanya kan. Nah, perawat Indonesia ini tidak menggunakan tisu toilet ya kan, tetapi mencuci dengan air saat cebok. Namun rumah saya tidak memiliki toilet, mungkin toilet yang duduk itu mungkin kali ya, bukan toilet yang lantai itu, bukan yang duduk tapi di sini kan dibilang memiliki siap toilet ya, sehingga ia menggunakan pipa air untuk menyiram pantat kan, sehingga urin dan tai langsung mengotori lantai. Yes. Nih, lantai toilet selalu basah sehingga menyebabkan pasien terjatuh. Apakah ini berisiko dan juga membasuh bokongnya dengan air tangan terkena tai dan urin? Jika tangan tidak dicuci bersih nih, maka harus menyiapkan makanan untuk pasien, menyiapkan obat-obatan dan lain-lain. Apakah ini higienis? Bagaimana semua majikan menangani masalah ini? Tolong minta perawat untuk menyesuaikannya. Mengenai cara keyakinan, dia mengatakan bahwa keyakinannya harus dihormati. Apa yang harus saya lakukan? Jangan seperti ini. Lihat. Di sini aku inisiatif memakai lantai seperti ini ya guys. Ini aku beli sendiri karena pasien itu takut jatuh. Apalagi kalau aku wudhu juga itu pasti lantainya basah. Nah, jadi kalau kalian satu rumah sama majikan, itu biasakan kalian itu harus dibersihkan. Nah, seperti itu. Ya kan, aku biasa juga pakai ini untuk juga pakai tisu jadi untuk membersihkannya. Di sini aku masih tetap kering guys, ini masih kekering walaupun aku tadi pagi ya udah wudhu, udah cuci semuanya. Nah, itu harus dikeringkan kalau ada pasien atau satu rumah sama majikan seperti itu ya. Nah, di sini kalian itu juga harus inisiatif beli sendiri. Ini nggak mahal kok, ini cuma satu gulung itu berapa, nggak sampai 100, cuma 59 atau berapa gitu, sama ongkos kirimnya ya 100 ya. Nah, beli ini untuk mencegah pasien kalian biar gak jatuh nih. Nah, karena di sini kita itu beda keyakinan dan beda cara membersihkan alat vital kita itu, dan juga cara keyakinan kita kayak sholat beragama itu kita juga yang muslim ya, yang muslim. Kalau yang non kita nggak tahu. Untuk yang muslim itu biasanya juga seperti itu, kita harus membersihkan air dengan baik ya, karena itu tidak mungkin kita itu harus membersihkan dengan tisu aja, itu masih ada sisa-sisanya guys. Mungkin menurut mereka itu sangat bersih ya, tapi kalau untuk kita itu nggak bersih karena kita itu harus melakukan sholat ya. Mungkin kalau kita itu menjelaskan kepada majikan itu dia nggak akan paham, dia nggak akan sampai ke sana gitu loh kan. Nah, jadi kita itu harus inisiatif sendiri bagaimana caranya biar pasien tidak jatuh, dan bagaimana caranya majikan ini tidak banyak mengeluh tentang perbuatan kalian seperti itu. Bukan perbuatan aku nggak seperti tentang perbuatan kalian saat membasuh toilet, dan itu sisa-sisa tai dan kencing itu kecipratan kemana-mana. Kalian itu harus siram yang benar atau cuci yang bersih setelah memakai toilet, dan itu lantainya juga itu harus kering. Dan beli kayak staples gitu, itu staples kasar ya, itu beli di Shopee itu banyak. Shopee itu banyak, itu cuma 59 NT sama ongkos kirimnya 60 NT. Atau kalian beli ke tempat kayak supermarket itu juga ada ya kan, nggak perlu kalian itu pusing-pusing. Nah, itu untuk mengatasi pasien kalian biar gak jatuh seperti itu, biar kalian majikan kalian itu tidak ngomel-ngomel terus dengan masalah soal WC, kenapa WC selalu basah seperti itu ya kan. Jadi kalian itu inisiatif lah, nggak apa-apa lah ngeluarin duit sendiri kayak gitu kan. Itu biasanya kalian beli mop yang ada kayak busanya gitu. Nah, itu buat juga cepat kering. Atau kalian bisa beli yang kayak pengering lantai juga itu cuma berapa, itu nggak sampai ribuan, nggak ada, itu paling cuma 100-200 kalau kalian beli di supermarket juga itu ada guys. Demi demi kenyamanan kalian, pasien dan majikan kalian. Kalian juga bisa memakai toilet dengan bebas, majikan juga tidak ngeluh-ngeluh ya. Tapi seperti itu biasanya kalau kita pasien sama kita yang jaga itu biasanya kan satu toilet kayak gitu kan, karena si majikan itu mengira si pasien ini takut jatuh. Nah, kalian itu sebagai perawat juga harus berinisiatif bagaimana caranya si majikan ini suka sama kalian, tidak terlalu mengeluh dengan kotornya toilet atau basahnya toilet. Ini kan perkara toilet juga dibawa-bawa ya kan, bahkan bukan toilet aja, bahkan sikat gigi semuanya itu pasti akan dibahas sama majikan ya kan. Karena si majikan ini dia nggak biasa sama orang luar ya, seperti kita ini
dengan memakai apa namanya, nyuci alat vital kita itu setelah kecil atau setelah BAB itu dengan tangan. Majikan aku juga anaknya juga dibilang kayak gitu, kamu itu nyuci pakai tangan ini, terus kamu makan pakai tangan ini. Dan itu dirasa jorok sekali guys. Itu beda ya, karena kita itu beda keyakinan dan beda apa namanya, cara-caranya kita itu. Nah kalau mungkin kalau di Indonesia kita habis cebok itu pasti ada cuci tangan, lepas itu kita melakukan hal-hal lain, itu nggak masalah karena kita itu udah biasa seperti itu di Indonesia. Tapi kalau di Taiwan kita itu nyecebok pakai tangan, lepas itu kita juga makan pakai tangan, bukan pakai sumpit atau pakai sendok. Itu mereka yang mengira kita itu sangat jorok sekali. Mungkin untuk kalian, untuk majikan kalian yang paham tentang tata cara budaya kita, itu mungkin gak masalah. Karena majikan aku juga itu bukan sekali dua kali ngambil pembantu, dia aja merasa jijik gitu loh melihat aku kalau makan itu pakai tangan. Itu mereka jijik guys. Itu kenapa kalian itu cebok pakai tangan deh, cebok pakai tangan terus makan pakai tangan, dia bilang gitu. Mungkin kalau pakai sarung tangan is okay, tapi kalau pakai sarung tangan telanjang itu dirasa jorok. Kalau orang Taiwan yang nggak ngerti budaya kita itu merasa jorok. Karena di sini aku pernah sholat pakai mukena putih. Itu majikan aku kalau yang nggak pernah tahu, dia itu heran, oh dia pakai kayak gini, dan itu juga dikira juga secimping sholat sampai sehari 5 kali, pokoknya banyak banget. Tapi aku nggak pernah dengarkan. Cuman kalau sekarang udah biasa, udah nggak rini karena udah tahu. Pokoknya aku kalau lagi pas time makan malam itu kan jam 6, jadi nungguin dia makan itu aku sholat dulu, baru nanti mandiin kamu, ngapain kamu, kayak gitu aku ngomong gitu aku lagi sholat. Jadi majikan aku tuh udah nggak heran karena udah lama di situ ya. Jadi untuk kalian yang di luar sana, untuk apa namanya, yang satu rumah sama majikan ya kan, atau yang sama pasien satu kamar mandi, itu juga kalian juga harus perhatikan kebersihannya guys. Perhatikan lantai keringnya, karena majikan itu takut kalau pasien yang kalian jaga itu terjatuh. Apalagi ntar bakalan ngeluarin duit banyak kalau dia itu jatuh, harus operasi ya kan, harus rawat inap di rumah sakit. Nah itu juga banyak mengeluarkan biaya. Jadi kalian juga harus inisiatif, jadi harus ikut keyakinan mereka juga gitu loh. Bagaimana caranya kalian juga harus inisiatif sendiri. Nggak apa-apa mengeluarin duit ya kan, nggak sampai ribuan kok guys. Beli apa itu alat pengering lantai itu yang ada busanya, itu juga nggak sampai ribuan kok. Dan kalian beli apa itu namanya, plaster yang buat lantai itu juga nggak sampai ribuan. Kalian beli aja itu juga nggak apa-apa, demi kenyamanan kalian juga ya. Jadi kalau bisa itu setelah memakai toilet kalian itu cuci bersih terus keringkan ya. Karena apa? Karena majikan itu mau kalian dan kalian juga mau mereka. Jadi bagaimanapun biar majikan itu nggak mengeluh, biar sama-sama bersih dan enak dipandang ya kan. Karena kebanyakan orang sini itu sukanya toilet yang kering, dia nggak suka toiletnya yang basah-basah, takut dia terjatuh, apalagi dia sendiri takut terjatuh, apalagi pasiennya seperti itu. Jadi jangan ngikutin keyakinan kita itu memang nggak suka loh kita itu pakai tisu aja itu nggak bersih. Memang karena budaya mereka itu nggak mengenal seperti itu guys, nggak mengenal seperti itu. Mungkin ya biasa kalau kita cebokin pasien juga itu pakai sarung tangan kan ya kan, cebokin pasien juga dipakai sarung tangan. Nah itu kalau kita cebok sendiri tuh pakai tangan telanjang aja, gak ada pakai sarung tangan. Ya itulah yang merasa majikan jijik. Iya kita cuci punya kita sendiri pakai sarung tangan ya gak juga kali ya. Kayaknya itu guys. Jadi teman-teman yang ada di Taiwan mungkin yang masih baru ya, yang masih baru rasa majikan jijik. Iya kita cuci punya kita sendiri pakai sarung tangan ya gak juga kali ya. Kayaknya itu guys. Jadi teman-teman yang ada di Taiwan mungkin yang masih baru ya, yang mau datang, jadi itu kalian perhatikan. Ada juga ya TKW yang nggak TKW lah, mbak-mbak yang di sini karena udah biasa kalau di rumah itu kencing di lantai, nggak kencing dalam toilet. Nah kalian di sini jangan biasakan kencing di lantai guys, karena itu baunya akan menyengat. Apalagi kalau kalian habis makan pete, habis makan jengkol atau kurang minum air, itu akan menyengat baunya. Walaupun kalian siram itu gak akan bersih ya guys, kecuali kalian cuci pakai sabun ya, pakai pepasoi atau bakery, itu akan bersih. Jadi kalau gunakan toilet bercuci bersih, pakai dan lap yang kering ya, karena itu menjaga kenyamanan si majikan, pasien, dan kalian juga di dalam rumah seperti itu ya guys. Jadi biar si majikan ini nggak komplain terus sampai dikeluar-keluar di sosmed seperti ini
eh Jadi di rumah majikan kalau kalau cebok tim air atau pakai tim tisu ren gitu ya. Ya kalau aku sih masih tetap pakai pakai air, habis itu dilap kering pakai tisu seperti itu. Tapi ya namanya namanya majikan, kadang ya ada yang loso, ada yang biasa aja cuek gimana. Tapi ya tinggal terserah kalian bagaimana kalian, karena si majikan itu memandang pasien atau orang tua kalian yang asuh itu biar gak jatuh di lantai. Dia melihat itu apa yang lantainya basah-basah ya kan, lantainya basah-basah takut licin. Nah seperti itu, kalau licin ya kalian inisiatif sendiri beli plaster. Itu aku beli plaster itu karena sebelumnya aku jaga nenek itu jatuh guys, jadi aku beli jaga bapaknya itu aku beli sendiri seperti itu. Jadi kalau rusak aku ganti sendiri, aku beli sendiri. Tapi bapak majikan juga awalnya kenapa dikasih seperti ini pohokan gitu. Karena aku mengantisipasi pasien itu biar gak jatuh seperti itu. Kalian jawab seperti itu ya. Jadi nggak usah nunggu si majikan ngomel-ngomel baru kalian inisiatif kayak gitu. Jadi kalian itu harus jaga kebersihan juga guys, ya kan. Kalau bersih juga enak dilihat, ya kan. Kalau bersih enak dilihat, kalian majikan juga mau keluar masuk itu juga nggak risih, nggak gimana gitu loh, nggak jijik ya kan. Nah di sini mungkin kalau kalian basuh ya, basuh pakai tangan itu setidaknya itu toilet kalian siapkan handuk ya, handuk yang khusus toilet, mengelap toilet itu. Nah itu kalian juga harus dilap kering, karena aku juga di sini seperti itu. Pasien itu biasanya kalau kencing kan nggak selalu tepat di matongnya gitu kan, nggak tepat di lubangnya, itu pasti ada nyarot di lantai juga. Ya itu biasa aku siram guys, biasa aku siram terus aku lap kering. Jadi aku nggak pernah memarahi pasien. Jangan dimarahin, ntar juga dia bakalan tersinggung. Nah jadi kita itu inisiatif bagaimana caranya seperti itu. Jangan kalian itu mentang-mentang di sini gak bersih tapi kalian juga enggak menjaga kebersihan toilet kalian. Jadi kan